saya positif narkoba. Yang mengherankan saya adalah apa yang menjadi dasar merilis saya positif narkoba. Terdakwa pengedar sabu mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa mengaku heran sempat dinyatakan positif sabu. Teddy mengatakan, hasil tes narkoba tanggal 27 Oktober tahun 2022 dinyatakan negatif sabu. Namun Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo merilisi Teddy positif narkoba pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Atas hasil tersebut Teddy pun melapor ke Kapolri, sehingga kemudian diralat bahwa Teddy negatif sabu. Teddy menyebut, dirinya heran apa yang jadi dasar merilis dirinya positif narkoba dan negatif narkoba. Padahal hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut, dan urin baru dikeluarkan oleh forensik tanggal 27 Oktober tahun 2022. Namun, bukti percakapan chat WA diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE, di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar, yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong. Bahkan kesaksian ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya di sidang pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan atau LAPJU. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan. Karena seharusnya hasil laboratorium forensik disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong sesuai dengan pesanan penyidik. Subpoin C, rilis hasil tes laboratorium atas urin, darah, dan rambut. Hasil uji laboratorium atas sampel urin, darah, dan rambut saya diterima oleh penyidik pada tanggal 27 Oktober tahun 2022, di mana saya dinyatakan negatif metafetamina atau sabu. Namun, Kadif Humas Polri saat itu Irjen Pol Dedi Prasetyo merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian saya protes kepada Kapolri sehingga kemudian dilalat bahwa saya negatif metafetamina atau sabu. Yang mengherankan saya adalah apa yang menjadi dasar merilis saya positif narkoba dan apa pula yang menjadi dasar meralat bahwa saya negatif narkoba, padahal hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut, dan urin saya itu dikeluarkan oleh laboratorium forensik pada tanggal 27 Oktober 2022. Ini sungguh telah berdampak membentuk image publik bahwa saya adalah benar-benar pengedar sabu, dan hal ini telah meruntuhkan martabat saya yang mulia. Subpoin D, keterangan saksi penyidik. Mohon izin majelis yang mulia, dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dihadirkan 3 orang saksi penyidik, yaitu AKP Tri Hamdani, Ibda Barutrisno, Bribka James Yaniapar tidak hadir. Kedua saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan menyatakan beberapa hal yang menjadi fakta persidangan, yakni 1. Saksi mengaku tidak pernah menangkap saya karena posisi saksi waktu itu berada di kantin. Kedua, saksi menyatakan bahwa proses penyidikan tidak objektif karena hanya berdasarkan pada hasil laboratorium digital forensik sebelum tanggal 24 September 2022. Setelah 24 September 2022 tidak dilakukan balancing di situ. Subpoin 3, dalam berita acara pemeriksaan BAP ketiga saksi penyidik tersebut menyatakan bahwa pada diri saya saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Kami ulangi, tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Namun barang bukti narkotika sabu saya disita dari tersangka Dodi, Linda, dan Kasranto. Pertanyaannya adalah dari mana ketiga saksi penyidik tersebut mengetahui bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka tersebut adalah milik saya? Ini sudah jelas ada yang mengarahkan karena ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri.
Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan hukuman mati yang disampaikan jaksa. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengaku keberatan dengan tuntutan mati karena tidak mencerminkan keadilan. Oleh karenanya saya tidak majelis hakim yang mulia. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan mati yang disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis siang. Nota pembelaan atas kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa diberi judul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Hotman Paris, pengacara Teddy Minahasa, mengungkapkan banyak kejanggalan dalam proses hukum, termasuk penggunaan alat bukti screenshot WhatsApp dan foto-foto yang dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti yang syah. Ahli tersebut itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah. Karena alat bukti tersebut tidak sah, maka berita acara pemeriksaan saksi fakta tersebut juga tidak sah karena diambil dari alat bukti yang tidak sah. Karena dalam perkara ini semua chat WA, WhatsApp tersebut hanya difoto, bahkan jari penyidik kelihatan. Padahal menurut Undang-Undang ITE harus keseluruhan, harus utuh, dan harus digital forensik dulu. Dalam persidangan, Teddy juga mengaku keberatan dengan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa penuntut umum karena tuntutan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.